Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita lanjutkan kuliah kita tentang saluran distribusi dan komponen-komponen dari pasar itu ya. Jadi kita mempelajari juga nanti struktur pasar. Secara sekilas Anda sudah sebelumnya materi ini sebagian besar sudah Anda peroleh di pengantar ekonomi mikro 1, ekonomi mikro 1 dan 2 ya. Jadi nanti saya akan minta penjelasan dari kalian. Di sini kita akan mengaplikasikannya ya dalam ekonomi agro dan marine industry. Sudah diakses PPT-nya di Google Classroom. Mudah-mudahan sudah dibaca duluan ya. Jam 6 tadi sudah saya masukkan. Baik, hari ini topik kita tentang macam-macam pasar atau ragam pasar itu ya. Jadi dalam pasar itu sudah dihasilkan ada produknya. Dikatakan pasar itu ada produk, ada penjualnya, ada pembelinya. Akan disebut pasar ya. Nah, kalau ada penjual, ada pembeli tapi tidak ada produknya, tidak terjadi interaksi. Jadi alat pemuas atau memenuhi pasar itu adalah produknya. Ada komoditi dalam pertanian. Jadi produk ini secara definisi yang dimaksudkan di sini ya bisa barang, bisa jasa ya. Dikatakan produk saja. Produk. Nah, kalau ada produknya tidak ada pembelinya juga tidak tercipta pasar. Pembeli atau juga disebut konsumen. Kemudian ada konsumen, tidak ada yang menjualnya, ya tidak ada juga. Itu ada pemasoknya ya, atau supplier. Nah, ini dia, kita lihat di sini ada pasar konsumen, ada produk dibeli oleh konsumen langsung, konsumen akhir namanya, atau juga dibeli oleh pasar penjual. Kemudian ada dijual lagi produk ini, produk yang sama ya, dibeli oleh pasar industri. Nah, semuanya ini, pasar industri, pasar penjual, dan konsumen ini disebut konsumen semua. Mereka adalah pembeli. Pembeli dari produk barang dan jasa. Nah, dalam konteks ini kita membahas tentang ekonomi agro dan marin ya. Itu pasar yang kita maksud, produk yang kita maksud itu adalah produk komoditi agro dan marin. Bisa dihasilkan dari pertanian dan dari perikanan atau hasil-hasil laut. Nah, apa yang dimaksud dengan pasar konsumen itu? Konsumen ini ya, lihat di sini. Itu pembelinya itu langsung mengkonsumsi. Jadi dia beli bukan untuk dijual kembali atau diproses lebih lanjut. Dia membelinya untuk dia konsumsi. Kemudian ada pasar industri, itu terdiri dari individu-individu atau lembaga-lembaga, perusahaan-perusahaan. Dia membeli, dia konsumen juga. Tapi dia tidak menggunakannya secara langsung. Dia produksi lagi, dia proses lagi menjadi barang lain. Itu pasar industri. Nah, jadi produk yang dibeli tadi itu adalah input bagi industri. Masukan bagi industri. Untuk dijadikan keluaran bagi industri. Misalnya apa? Dia membeli kulit kerbau, katakanlah kan.
itu pasar industri. Dia beli lagi untuk dia olah menjadi kerupuk. Nah, tidak lain harganya kan. Jadi ada proses lagi menjadi barang lain. Ataupun di Jawa Barat di sana dibeli kulit macam-macam itu ya. Aneka ragam kulit, sampai kulit buaya juga dibeli, dijadikan tas lagi. Jadi dia konsumen dia. Itu banyak tuh industri-industri itu membeli. Jadi sama juga seperti ini pasar konsumen ini juga ada beberapa macam. Terdiri dari atas individu atau lembaga, perusahaan, UMKM. Itu dia pasar industri ya. Kemudian ada pasar penjual. Nah, itu juga terdiri dari individu atau organisasi atau perusahaan membeli barang-barang dengan tujuan jual kembali. Dia nggak proses, dia jual lagi. Jadi semacam agen ya. Bisa dipahami ya? Ada pasar penjual. Nah, pembelinya itu adalah para penjual. Nah, misalnya kalau di Abdia itu pagi-pagi di Pulau Kayu, kalau Anda pernah jalan ke sana, itu jam 6 pagi itu sudah ramai pasar pembeli. Di Pulau Kayu, di pantai, di pelabuhan, ramai pembeli, cukup ramai di situ. Sebagian besarnya adalah para penjual. Mereka membeli ikan dari bot-bot itu untuk menjual lagi ke masyarakat. Masyarakat itu adalah konsumen akhir. Ada juga di situ, selain dari para penjual, ada juga konsumen akhir. Dia membeli juga di situ untuk dia konsumsi. Di pasar penjual itu dia membeli kembali, dia menjual lagi tanpa memprosesnya. Kalau ini pasar industri, dia beli, dia proses lagi menjadi barang lain dengan nilai tambah. Bisa dibedakan ya. Ada pertanyaan di sini? Pak, kalau yang apa kayak yang produksi ini Pak, air mineral yang di Abdia tuh Pak. Ya. Itu kan ada tuh orang tuh kan beli kemasannya kan beli di agen-agen tuh Pak. Ya. Plok bekas ya Pak, botol bekas. Itu termasuk ke pasar jual nggak Pak? Nah itu daur ulang ya. Daur ulang menjadi plastik lagi. Plastik itu dibeli, kemudian dicuci lagi, kemudian dihasilkan plastik lagi yang dalam bentuk lain. Jadi itu bukan seperti itu yang dimaksud kan? Yang dimaksud itu plastik dijadikan plastik lagi, didaur ulang. Yang saya maksud itu misalnya tadi kulit, dari kulit kerbau itu jadi kerupuk gitu. Dari kulit sapi atau kerbau ini jadi tas. Itu maksudnya. Dari ikan yang dibeli di pantai-pantai itu, di pelabuhan TPI itu dijual kembali di tempat dataran tinggi, dijual lagi ke Gayo. Jadi pembelinya adalah penjual. Dia membeli itu untuk menjual kembali. Misalnya Anda beli ikan di TPI, kemudian Anda jual lagi di pasar Merbau, maka Anda disebut pasar penjual. Kalau Anda beli ikan itu, Anda ubah jadi ikan asin, itu pasar industri. Bisa dipahami itu ya? Bisa Pak, supaya. Ya. Tapi kalau Anda beli ikan itu, Anda langsung makan, itu namanya pasar konsumen. Maksudnya ya. Oke. Struktur pasar ini, industri itu ada sama seperti dalam mikro kita belajar. Kita kini konsentrasi pada pasar industri, karena kita bahas ini ya. Pasar persaingan sempurna, perfect competition. Nah, apa ini ciri-cirinya nih? Ini udah belajar dulu kan? Nah,
Nah, dalam industri juga ada bentuk seperti ini. Nah, pasar persaingan sempurna ini kan ciri-cirinya salah satunya apa? Masih ingat? Pembelinya banyak, penjualnya juga banyak. Harga ditentukan oleh pasar. Berdasarkan yang dimaksud itu, harga ditentukan oleh interaksi antara pembeli dan penjual. Misalnya harga 1 kilo ikan itu 50.000. Ada interaksi, terbentuk dia. Kesepakatan menjadi 45.000. Ada tawar-menawar gitu ya, bargaining position. Kenapa? Penjualnya dan pembelinya sama banyaknya, lebih kurang begitu. The perfect competition. Ya. Kalau kenapa bisa terjadi ini? Ya karena berimbang kekuatan pembeli dan penjualnya. Bargaining power namanya. Kalau tidak setuju menjual 45.000, maka dia akan cari penjual lain. Kalau penjual lain juga nggak mau, cari penjual yang lain lagi. Kalau nggak mau, cari penjual lain. Dan nanti dia akan ketemu dengan penjual yang bersedia menjual 45.000 1 kilo ikan. Kenapa? Ya bisa cari yang lain. Kalau nggak, penjualnya banyak, pembelinya juga banyak. Nah, pembelinya dari sisi pembeli gitu. Saya hanya bersedia menjual 50.000. Kalau 45.000 nggak jual. Karena dia berharap nanti akan datang pembeli lain. Karena pembelinya juga ramai. Nah, apalagi ciri-cirinya? Coba Anda nanti cari lagi. Ini sudah diajarkan kan? Di ekonomi mikro. Pengantar. Barangnya bersifat homogen ya, Pak? Iya. Sama. Nah, itu nanti coba apalagi? Apalagi? Oke. Kemudian ada pasar monopoli. Nanti ada cari ini ya. Monopoli ini penjualnya cuma satu orang. Satu perusahaan. Bisa. Hanya satu penjual. Pembelinya sangat banyak. Maka dalam hal ini bargaining power-nya bagi pembeli lemah. Mau tidak mau harus beli dengan harga yang ditentukan oleh perusahaan. Contohnya apa itu? Apa contohnya? Contohnya kayak HP iPhone nggak, Pak? HP Iya, iPhone. kayak HP elektronik itu, Pak. Kalau nggak ada HP iPhone masih bisa pakai HP lain. Oh iya, bisa, Pak. Berarti ada penjual lain ya. Ini nggak ada. Ada Pak. itu Pertamina, Pak. Pertamina. Minyak, Nah, Pak. apalagi itu Minyak. benar. Nah, minyak. Misalnya nggak beli minyak Pertamina, mau beli minyak lain ada nggak? Enggak, Pak. Ada Nggak kan? bisa, Pak. Enggak. Ada Berarti, Dramax. ya. Iya, Pak, Pertamina. Apalagi contohnya? Gas, Pak. Gas sama itu dari Pertamina juga kan? Apalagi? PLN, Pak. PLN. Listrik ya? Listrik. Iya, Pak. Apa ciri-cirinya di sini? Seuraikan nanti dari sisi harganya, dari sisi kelebihan dan kelemahannya apa itu. Uraikan. Dari segi perilaku pembeli dan penjualnya bagaimana? Apa hambatan-hambatannya? Coba uraikan nanti. Kemudian pasar persaingan monopolistik. Nah, ini yang paling realistis dan banyak terjadi dalam kehidupan ekonomi di sekitar kita. Banyak penjual dan beberapa penjual dan banyak pembelinya. Coba kalau bisa digambar ulang, sebutkan ciri-cirinya. Kemudian pasar oligopoli. Ini apa nih ciri-cirinya? Oligopoli. Hanya beberapa saja yang penjualnya. Tapi bukan satu, lebih dari satu. Sekitar 4, 5. Tapi
pembelinya itu atau gimana nih ya menjelaskannya, konsumennya banyak, produsennya hanya beberapa gitu. Kalau ini kan produsennya tadi PLN, Pertamina, ini kok hanya satu kan? Kalau ini hanya beberapa, bisa 4, 5. Nah, di sini kalau apa ciri-cirinya nih? Harga barang di pasar relatif sama, Pak. Oke, apalagi? Membutuhkan strategi pemasaran yang matang, Pak. Ya, strategi matang. Harganya bagaimana tadi? Harganya relatif sama. Iya, Nah, Pak. di sini persaingan antar perusahaan ini sangat tinggi. Oligopoli ini kan misalnya pasaran sepeda motor kan, nggak banyak ada itu kan. Nah, kemudian Handphone, Pak. ya Kalau HP, Pak, termasuk ya beberapa. Industri semen, Pak. Semen juga hanya beberapa kan. Pak. Rokok itu agak banyak ya, bisa juga bisa. Industri rokok gitu ya. Jasa penerbangan juga, Pak. Jasa penerbangan. Nah, bagaimana hambatan-hambatan yang dihadapi konsumen? Nah, kan gitu dia kan. Kalau ini masalahnya begini kan, terjadi misalnya persaingan antar perusahaan itu. Perusahaan itu kan dia ingin cenderung merebut konsumen kan. Semakin banyak konsumen, semakin banyak untung dia. Kalau terjadi persaingan antar perusahaan, maka salah satu di perusahaan akan menerapkan strategi menurunkan harga. Turunkan harganya. Maka orang akan berbondong-bondong membeli pada perusahaan yang harganya lebih murah daripada yang lebih tinggi. Itu dia oligopoli. Nah, ini terjadi terus. Perusahaan yang B tidak mau kalah dia. C juga tidak mau kalah. Akhirnya pada satu titik tertentu harga tidak bisa diturunkan lagi. Maka perusahaan ini bersepakat. Bagaimana kalau kita harganya segini aja. Kalau mau naik boleh, turun jangan lagi. Mereka sepakat. Maka itu disebut kartel. Kartel ya. Kartel atau coba Anda baca lagi kartel itu apa tadi. Silakan tadi Santriani mau bertanya tadi. Silakan. Santriani raise hand ya tadi. Silakan Santriani. Oke, saya lanjut ya. Pak, Ya. Pak, apa perbedaan yang lebih spesifik dari pasar pesaing sempurna sama pasar pesaing monopolistik? Ya. Coba cari ciri-cirinya, di situ perbedaannya. Ini sudah diajarkan dulu kan di ekonomi mikro. Ya, saya nggak mau ngulang lagi. Dan kita mau terapkan ini di ekonomi agro dan marin. Harganya bagaimana? Pembelinya berapa jumlah? Salah satunya kalau saya jawab ini pasar persaingan sempurna itu sempurna ya. Pembeli dan penjualnya sama banyaknya. Dan itu hanya ada dalam konsep ya. Misalnya penjual penjual ikan. Ada konsumennya 1 juta, penjualnya juga 1 juta. Itu kira-kira ciri-cirinya. Sempurna dia. 1 juta orang, 1 juta. Itu kira-kira. Coba nanti diuraikan nanti. Ini udah diperoleh dulu kan?
Saya tidak akan mengulang lagi. Persaingan monopolistik ini juga hanya beberapa dia, tapi mirip dia dengan pasar persaingan sempurna, hanya dia beberapa, tidak sebanyak dari persaingan sempurna. Jumlah penjual, pembelinya sama dengan persaingan. Jadi yang cocok dalam ekonomi agromarin ini pasar apa? Dalam industri yang ingin kita terapkan, itu dia. Apakah oligopoli? Coba Anda dalami tata niaga dari sawit itu. Itu struktur pasarnya pasar apa? Masuk kemana deh? Coba dibaca artikel. Monopolistik ya. Nah, itu harus didalami. Coba Anda dalami. Ya masuk kemana dia? Kalau monopoli nggak mungkin kan? Persaingan sempurna nggak mungkin. Di antara dua ini, monopolistik dan oligopoli. Oligopoli, Pak. Nah, jangan tebak-tebak nih. Ini harus empiris. Cari artikel. Kira-kira. Enggak. Kalau oligopoli nggak termasuk karena kan dia kan harganya kan nggak sama gitu. Kalau misalnya kayak itu Pak, pasar apa sawit gitu harganya nggak tentu sama gitu. Monopolistik mungkin, tapi nggak tahu juga lah. Ya, nanti dilihat di sini di artikel jurnal. Kira-kira apa? Ya, di dalam nanti saya tanya lagi minggu depan ya, dibaca nanti. Sawit, kemudian beras itu masuk struktur pasarnya apa? Ketik aja di Google, struktur pasar beras, struktur pasar sawit. Nah, Anda baca nanti. Jadi kalau Anda cari sendiri, kalau saya sampaikan nanti Anda lupa. Kalau Anda cari sendiri, insya Allah Anda akan ingat selamanya sampai ujian akhir. Ini penting ya. Ini penting. Pasar ini adalah puncak dari kita mendiskusikan kuliah dari pertama. Ujung-ujungnya kita akan berinteraksi di pasar. Nah, seperti saya katakan di awal-awal kuliah, disinilah menentukan jalan tidaknya kelanggengan suatu industri. Industri itu kan hidup kalau pasarnya berjalan sebagaimana yang diharapkan. Yang diharapkan adalah dia memperoleh cash flow, dia memperoleh laba. Laba itu untuk keuntungan bagi pemilik dan pemegang saham. Laba itu kemudian dari cash flow itu juga sebagiannya dibayarkan untuk karyawan. Itu diperoleh dari mana? Dari pasar. Ada transaksi jual beli. Kalau ini nggak jalan, nah struktur pasar juga penting menentukan itu. Kalau hanya satu, ya satu perusahaan saja yang menikmati keuntungan. Tapi ada perlunya yang monopoli ini. Kenapa? Yang sifatnya menguasai hajat hidup orang banyak, itu harus dikuasai oleh satu perusahaan saja. Dalam hal ini perusahaan negara kan gitu kan. Seperti monopoli perusahaan listrik gitu ya. Kita harus beli PLN, nggak ada nanti mau beli sama si A aja lah listriknya. Nah, nggak ada itu kan. Nah, itu. Nanti coba dalami pasar persaingan monopolistik dan oligopoli dalam ekonomi agro dan marin itu melalui artikel. Nah, mereka sudah jelaskan itu. Anda tinggal baca saja. Nah, kalau menarik, Anda bisa bikin penelitian. Penelitian dalam konteks di Pantai Barat Selatan atau di Aceh Barat, di Calang, di Nagan, di Abdia, di Aceh Selatan, di Aceh Jaya, Bulu Salam, bagaimana? Pasar UMKM, misalnya pasar kulit gitu kan, input kulit kerbau, itu selain hanya jadi kerupuk, jadi apa lagi? Apa bisa jadi tas? Itu perlu inovasi, perlu penelitian. Itu perlu dikembangkan. Inilah tujuan kita mempelajari ekonomi agro dan marin. Inovasi itu penting kan? Kita sudah bahas minggu lalu. Inovasi adalah apa? Masih ingat? Coba. Siapa mau jawab nih? Yang laki-laki.
Yang perempuan aktif semua tadi. Laki-laki yang belum ada respon. Apa itu inovasi? Pembaruan, Pak. Baruan ya. Kan udah kita Iya, bahas Pak. bola lampu dulu ya. Nah, ingat aja Iya, bola lampu. kalau bola lampunya belum ada, ditemukan bola lampu, maka itu penemuan. Pembaruan. Ya, Penemuan. penemuan. Nah, Iya, iya, kalau Pak. ingat aja. Jadi jangan dihafal, diingat ya konsepnya penemuan. Kalau bola lampunya sudah ada, dibikin jadi TL, dibikin jadi LED, dibikin jadi neon, itu namanya Menghemat. Inovasi. Lampu inovasi. menghemat listrik, Pak. Lampu menghemat listrik itu dari yang sudah ada lampunya diubah menjadi lampu yang tadinya boros listrik itu menjadi hemat listrik. Itu disebut dengan inovasi. Inovasi. Nah, ini kita nggak ada lampu, pasti pakai lilin. Tiba-tiba ada yang menemukan. Siapa namanya? Thomas Alva Edison menemukan lampu. Tiba-tiba sudah terang kita kan. Kemarin pakai lilin atau pakai api unggun, sekarang sudah pakai bola lampu. Itu namanya penemuan. Yang temukan itu ya. Jadi derajat penemuan itu lebih tinggi daripada derajat inovasi. Tapi inovasi penting. Ya beda-beda tipis dia tuh kan. Dia memperbarui terus. Ini ada nanti bola lampu yang bisa pakai seumur hidup. Wah, itu kan inovasi dia. Inovasi. Sekali beli pakai terus. Nggak putus-putus. Nah, itu kan berkembang terus produk itu ya. Itulah yang kita maksud dengan inovasi. Oke, ini coba Anda uraikan ciri-ciri masing-masing ini. Kemudian tadi apa? Bagaimana pasar sawit tadi ya. Beras juga boleh. Dua-duanya. Itu bentuknya seperti apa? Cari di Google, mudah sekali sekarang. Nah, kelebihan dan kelemahannya jika diterapkan pada industri agro dan marin. Jadi kalau kita mau terapkan yang mana ini? Tentu masing-masing ini kan banyak dia kan. Ada industri ikan asin, industri ini bentuk pasarnya bagaimana yang bagus. Anda bisa bikin penelitian. Anda tulis skripsi nanti juga bisa. Jadi nggak sulit mencari judul skripsi itu. Dari sisi pasar Anda bisa lihat. Banyak sekali di ekonomi. Nah, kita kan ini kan Anda ini sebagai perencana, merancang bagaimana struktur industri di Barat Selatan atau di Aceh atau di Indonesia kalau Anda nanti kerja di Bappenas, kerja di kementerian. Bagaimana merancang industri yang bagus gitu, bentuk pasarnya bagaimana, harganya. Dia harus banyak membaca. Saya harap kalian ini jadi orang sukses semua ya. Tapi juga harus belajar. Kalau nggak belajar nggak bisa. Kuncinya ilmu ya. Nah, jadi posisi kita ini di EKP itu sebagai perencana, pembuat kebijakan. Ini kebijakan gini. Di Barat Selatan industrinya oligopoli atau monopoli. Dasarnya begini. Itu bisa juga seperti itu. Kemudian kebijakan ekspor impornya bagaimana? Oke ya, coba nanti dicari ciri-ciri dan kelebihan dan kelemahannya ini. Ada yang ditanyakan sebelum kita lanjut? Silakan. Oke, kita lanjut ya. Rantai pasok atau supply chain. Sering dengar Anda kan? Pemasok, pasokan, supply chain. Nah, kalau di artikel itu ditulis supply chain, rantai pasok, supply. Nah, itu bisa produsennya langsung dia jual ke konsumen. Ini konsumen akhir, berarti setelah dibeli langsung dikonsumsi. Habis ya. Ada juga sifatnya nanti produsen ada ke pengecer dulu, agen dulu. Dari agen ini baru dibeli oleh konsumen. Untuk dikonsumsi. Kemudian ada rantai pasoknya, pedagang besar dulu. Kemudian ke pengecer.
kemudian baru ke konsumen akhir. Kemudian ada yang seperti ini, agen penjual. Nah, ada agen. Baru ke pengecer, retail namanya ya. Pengecer itu ya, toko-toko melabo gitu, itu namanya pengecer. Kios-kios konsumen. Nah, ada juga dari agen penjual ini langsung dari agen penjual langsung dia ke konsumen, dia potong ini. Ada juga yang pedagang besar ini biasanya dia nggak mau jual ke konsumen, dia ke pengecer dulu. Grosir istilahnya ya. Itu dia. Jadi kalau yang ini apa contohnya? Misalnya di Pati itu kan, dia kan memproduksi ikan asin, dia jemur sendiri. Setelah dia jemur, langsung dia jual di pinggir jalan. Itu dari produsen langsung ke konsumen. Atau juga ikan asin itu diproduksi, dia masuk ke pengecer. Pengecer nanti dia dia jual ke konsumen, ke kios-kios kan, diantar nanti ke kios-kios. Atau dari produsen, karena dia udah besar ikan asinnya, dia masukkan ke pasar melabuhnya, pasar merubo, pasar. Dagang besar di situ, grosir-grosir. Dari grosir ini baru didistribusi ke pengecer. Pengecer baru dikonsumsi ikan asin tadi ke konsumen. Seperti itu. Nah, dan ini juga demikian ya. Nah, ini namanya rantai pasok supply chain. Antara ini dengan ini ada demand dan supply. Produsen dan pedagang besar. Yang mana demand, yang mana supply di sini? Siapa bisa jawab? Antara produsen dan pedagang besar. Atau saya mulai dari sini dulu. Ini produsen, ini konsumen. Yang mana demand, yang mana supply? Siapa bisa jawab? Kalau produsen itu supply, Pak. Ya, Produsen supply. Supply dia menyuplai pasar permintaan dari konsumen, Pak. Jadi Oke. kalau konsumen itu demand. Oke, Alfia. Ya, benar. Kemudian kalau produsen, pengecer, konsumen. Yang mana demand, yang mana supply? Produsen. Pengecer demand juga ya, Pak? Pengecer demand, benar. Produsen supply. Ini supply semua ya sampai sini. Oke, selesai di sini. Berlanjut di sini. Antara pengecer dengan konsumen, yang mana demand, yang mana supply? Pengecer supply, Pak. Ya, dia berubah menjadi Supply. ini namanya rantai pasok, supply chain. Nah, ini juga begitu kan? Agen penjual dengan grosir. Di sini pembeli dia. Di sini tetap supply. Antara agen penjual dengan pengecer, di sini yang demand-nya adalah pengecer, supply-nya adalah penjual. Agen penjual. Di sini, ya. Pengecernya supply, Pak. Konsumennya demand. Iya, benar. Oke, kuasai. Terus. Oke, sebentar saya mau gambarkan dalam bentuk kurva ya. Kurva seperti ini dia. Oke, kita kembali. Sebentar ya, stop share. Oke. Tadi konsumen ke produsen langsung kan? Dia langsung beli ke produsen ke konsumen. Produsen, konsumen. Supply demand-nya seperti ini dia. Di sini apa harganya? Ini harga kan? Ini produknya. Iya, Pak. Ini supply dari produsen kan? Ini demand dari konsumen.
Ini yang ciri yang pertama tadi. Ciri yang kedua, ada tadi Produsen pengecer. produsen pengecer kan. Nanti juga dia ada harganya. Ini pasar, dia harus ada harga, harus ada barangnya. Ini ada penyuplainya, ada pembelinya. Ini suppliernya tadi pengecer kan. Pengecer. Ini demand-nya adalah konsumen. Kemudian ada lagi tadi ini Q-nya, barang yang ditawarkan. Ini supply-nya adalah produsen. Demand-nya adalah pengecer tadi kan? Pengecer. Kan begitu. Kemudian seterusnya ada kuantitas. Demand-nya adalah supply-nya adalah Agen penjualan. Agen. Demand-nya dari pengecer kan? Ya, Pak. Dan seterusnya. Saya kurang paham. Nah, sampai selesai. Ada 5 ciri itu. Jadi jumlah dari keseluruhan ini disebut rantai pasok. Ini semua disebut rantai pasok. Rantai pasok. Jadi kalau kita gambarkan lebih lanjut, ini P, Q, ada demand, ini Q, gambar lagi ya, banyak-banyak terus. Harga barang yang ditawarkan. Di sini ada demand-nya, ada supply-nya, supply. Kemudian ada demand. Ini kan, lihat nih, menarik nih. Ini supply dari produsen tadi kan. Ini produsen. Ini pasar dari produsen dengan konsumen. Ini pasar produsen dengan apa tadi? Pengecer kan? Agen. Pengecer. Atau pengecer. Demand. Harus dibuat ini, kalau nggak ada makna kurvanya. Ini produsen dengan apa nih? Dengan ini konsumen sudah kan? Produsen dengan agen Dan penjual. Ini produsen dengan grosir tadi kan? Grosir atau pedagang besar. Nah, ini namanya disebut semuanya supply chain. Disebut supply chain. Disebut supply atau rantai pasok. Itu namanya kan pasar ya. Jadi kalau kita lihat supply chain ini, SC ini itu tidak lain sigma I sama dengan 1 sampai N itu MI. M itu adalah market, pasar. Nah, demand dan supply ini disebut market. Demand, supply ini pasar. Ini pasar di tingkat grosir, ini pasar di tingkat dengan pengecer, ini pasar di tingkat agen penjual, ini pasar dengan grosir. Ini pasar langsung dengan konsumen. Nah, ini dia.
Kita bisa ukur dia ini rantai pasok ini, bagaimana dia bekerja, apakah menguntungkan petani atau tidak. Ya, nah, itu dia tadi. Ada yang mau ditanyakan? Oke, kita lanjut ke PPT-nya. Nah, ini dia bentuknya seperti ini. Dan Anda bisa teliti. Supply chain ya. Ikan asin misalnya, rantai pasoknya bagaimana? Di Aceh Jaya, di Nagan Raya, itu juga ada ikan asin kan? Apakah dia langsung dari produsen langsung kita beli ke konsumen akhir atau ada agen di situ? Nah, bisa teliti. Kita lanjut. Ini udah selesai tentang ada materi berikutnya tentang marketing margin ya. Nah, ini rantai pasok. Jadi marketing pasar tadi. Dalam pasar itu kan ada konsumen, ada produsen, ada demand, ada supply, ada demand, ada supply-nya. Nah, kita bisa lihat marketing marginnya. Berapa margin? Apa itu margin? Margin itu adalah selisih. Jadi di sini disebutkan marketing margin adalah perbedaan antara perusahaan produk yang dibayarkan oleh perusahaan dengan yang dijual, dicaskan terhadap produk itu. Jadi berapa yang dia beli di produsen tadi oleh grosir, kemudian berapa yang grosir jual lagi kepada pengecer. Itu maksudnya. Kita bisa hitung marketing marginnya. Kemudian dari grosir ke pengecer, berapa selisih yang dibeli oleh pengecer dan berapa yang dijualkan oleh grosir. Kemudian sampai ke konsumen akhir. Berapa selisih harga antara yang dijual oleh pengecer kepada konsumen akhir. Nah, itu dia. Masing-masingnya ada marketing marginnya. Nah, semakin panjang rantai pasoknya itu, maka semakin besar biaya ataupun marketing marginnya. Ini menarik nih. Kalau ada yang mau teliti ini, bisa melihat berapa marketing margin ikan asin, berapa marketing margin kelapa sawit, TBS, dijual ke CPO untuk dijadikan CPO. Berapa marketing margin padi, dari harga di tingkat petani kepada penggilingan dijadikan beras, ada cost di situ ditambahkan dengan biaya penggilingan, tambah biaya transportasi, dijual ke pasar Labuh, pasar Meroboh, pasar apa itu. Di situ dari pasar itu baru dibeli oleh konsumen akhir. Itu bisa dihitung marketing margin. Ya. Jadi marketing margin ini dia mirip ya, is similar to, mirip, serupa tapi tak sama dengan profit margin. Marketing margin ini mirip dia dengan. Bedanya di mana? Lihat di sini ya. Harga eceran itu dikurang dengan harga petani. Itu marketing. Ada harga di eceran itu 2.500, harga di tingkat petani 2.100, maka selisihnya adalah marketing marginnya adalah 400. Di sini sudah masuk biaya cost. Ada biaya transportasi ini, kenapa dia 400? Ada biaya pengangkatan buruh kan, mengangkat berasnya. Kemudian baru dicaskan kepada konsumen. Kalau profit margin apa? Dia persentase. Nah, kalau ini harga yang dalam bentuk satuan mata uang. Kalau ini persentase, berapa persen diambil laba? Itu bisa kita. Jadi caranya harga petani berapa? Tambah persentase dari harga petani. Ya, jadi kita tentukan saja berapa persen nanti. Dan kita bisa ketahui juga berapa persen profit margin kalau harga petani ini sudah kita ketahui dan harga eceran kita ketahui. Nanti Anda lihat contoh soalnya. Misalnya seperti ini ya.
Ini harga padi di tingkat petani dijual kepada agen pengumpul 2.500 per mil. Sedangkan agen pengumpul menjual kembali ke penggilingan 2.600. Ini kan hitunglah berapa profit margin, dan berapa marketing marginnya dari perdagangan tersebut. Profit margin itu dia kan persentase, ya, kita cari dia. Jadi harga di retail dikurang dengan harga di tingkat petani dibagi harga tingkat petani kali 100%. Oke, berarti 4% deh profit margin. Kurangkan ini dulu, baru dibagi. Baru hasil akhir ini, baru kali 100%. 4%. 4% ini artinya 0,04 kan? 4 bagi 100. Oke, berarti profit marginnya itu 4% deh. Dia ambil laba itu 4%. Marketing marginnya berapa? 2.600 kurang 2.500, 100 rupiah per kilogram. Itu dia. Nah, ada contoh lain lah. Nah, ini dia menjawabnya yang penting dipahami ya. Apa definisi tadi profit dan apa definisi dari marketing margin. Jika diketahui profit margin yang diperoleh agen pengumpul tandan buah segar, ini sawit ya, TBS 3,5%. Nah, udah tahu dia persentasenya. Diambil untung itu 35%. Dari harga di tingkat petani sawit nih. Ditanya di sini berapa marketing marginnya yang diterima pedagang pengumpul tersebut. Bila harga tandan TBS itu adalah 1.200. Kemudian ditanya lagi berapa profit margin yang diterima pedagang bila transaksi penjualan sebanyak 1 ton. Ini harga per kilogram, perhatikan nih, ini 1.200 per kilogram. Jadi kita harus jadikan dia jadi kilogram dulu nih. Kita selesaikan yang ini dulu. Ini profit marginnya 35% kan. Diambil laba 35%. Caranya seperti ini. Kalikan saja harga per kilogramnya itu 1.200, ya 35% dari 1.200 di harga petani itu. Berarti pengecer itu mengambil atau pedagang pengumpul itu mengambil Rp42 per kilogram. Ini harus bisa dihitung dagang nih. Menjadi pengusaha juga bisa. Selain merencanakan tadi kan. Jadi pengusaha sawit. Pengusaha penggilingan padi. Pengusaha ikan asin. Harus tahu nih persentase. Kita bisnis nih ya. Kemudian ditanya tadi marketing marginnya. Marketing margin itu kan tinggal kita tambahkan aja 1.200 harga di tingkat petani. Ini harga marketing margin di pengumpul ditanyakan. Kan? Di tingkat pedagang pengumpul ditanya. Dia harga di tingkat petani ini ditambah 42 dikurang 1.200. Berarti 42. Ya udah jelas. Nah, itu kan atau nih kan. Bisa dengan cara seperti ini, bisa dengan cara kalikan langsung. Oke, jadi Anda jangan bingung dengan persamaan ini kan. Nah, rumusnya ini. Tapi ini bisa kita otak-atik lagi, kita pakai logika. Jadi enggak harus pasti seperti enggak, dia bisa logika. Ini kan bisa dibalik. Kalau diketahui ini kita balik aja sih. Diketahui marketing marginnya kita bisa balik. Dia bisa bolak-balik ke sebandingan. Kalau persentasenya nggak diketahui, kita bisa hitung dia. Harga petani ketahui, profitnya. Jadi ya. Maka di sini Anda kelihatan beda-beda tadi kan. Ini dia contohnya menghitung profit margin kalau tidak diketahui berapa persennya. Kalau diketahui persentasenya tinggal kalikan saja dengan harga di tingkat petani. Kemudian ditanya tadi kalau 1 ton. Nah, 1 ton itu ini diketahui per kilogram. Boleh kita ini jadikan ton. Berapa harga per ton, itu berarti dibagi dengan 1.000, atau ini kita jadikan kilogram. Nah, jadi baru bisa kita kalikan. Udah tahu penerimaan itu tidak lain adalah harga dikali dengan kuantitas P kali Q. Revenue adalah P kali Q. Jadi kita hitung saja revenue-nya dulu. Ini sudah kita jadikan dia kilogram dulu. 1 ton itu sama dengan 1.000 kilogram. Berarti kalau 1 ton dijual tadi,
Berarti 1.200 per kilogram dikali dengan 1.000 kilogram. Berarti dia mendapat penerimaan hasil penjualannya itu adalah 1.200.000. 1.200.000. 1.200.000. Berapa profitnya? Nah, kalau tadi udah diketahui kan 3,5%. Kalikan saja. Berarti dia mendapat pedagang penumpul itu untuk 1 ton itu 42.000. Ini contoh saja ya. Nanti Anda bisa teliti bagaimana sebenarnya itu. Ya lebih bermakna ya. Kemudian Anda bisa hitung dengan cara lain profit margin itu kan kita udah ketahui tadi 42 ini kan. Langsung aja kali dengan 1 ton. Nah, dia dapat 42 1 ton 1 ton itu kan 1.000 kilogram. Jadi harus kita jadikan kilogram. Karena apa? Karena harga per kilogram. Satuannya harus sama. Kalau ini ton, maka ini juga harus ton. Atau ini kilogram, maka ini harus kilogram. Yang penting harus sama deh. Anda mau jadikan ton boleh juga. Berapa rupiah per tonnya? Kan gitu ya kan? Oke, ini ada contoh ya. Contoh, tapi untuk Anda latihan juga. Harga ekspor nilam ya di bulan Oktober itu 650.000. Nah, ini coba Anda kerjakan nanti sebagai latihan, PR juga kan. Kalau memang bisa selesai ya silakan gitu ya. Oke, nah, ini jadi PR sajalah ya, karena ini perlu pendalaman. Lihat saja nanti. Ini logika saja ya, logika. Seperti ini, Anda bisa hitung. Kemudian ada 3 pertanyaan di sini. Ada 2 pertanyaan, ekspor nilai. Oke, ada pertanyaan sejauh ini? Oke, untuk tahap ini Anda cari nanti ini dulu ya. Ini ciri-ciri pasar persaingan sempurna tadi. Ciri-ciri semua struktur pasar tadi kan ada ciri-cirinya. Anda carikan itu ya. Ditulis tangan saja. Nanti diposting sebagai absensi hari. Kemudian PR tadi dikerjakan. Nanti saya kasih linknya beberapa hari kemudian. Ada pertanyaan? Gampang kan? Ada 4 tadi apa? Pasar, struktur pasar apa aja? Afid apa? Yang pertama apa? Pasar persaingan sempurna. Siapa jawab? Apit yang ditanya lah. Apit. Yang pertama apa? Apit. Pasar persaingan sempurna. Oke, satu lagi. Pasar monopoli. Apa lagi? Pasar persaingan monopolistik. Tapi suaranya kecil kali, Pak. Kayaknya mungkin ada jaringan, Pak. Nggak dengar saya dengar. Memang nggak ada bersuara itu. Oke, satu lagi apa? Yang terakhir. Ada 4 itu. Nah, coba Santriani ulangi. Pasar itu apa aja? Udah menghilang Santriani. Langsung melarikan diri dia. Mana Santriani? Zaitun Mona Lisa. Sebutkan kembali pasar apa saja. Ada 4 bentuk pasar, struktur pasar. Pasar persaingan sempurna. Kemudian dalam industri itu apa lagi? Ya. Pasar persaingan monopolitik.
Pas satu lagi, siapa bisa bantu? Kiki? Pasar Oligopoli, Pak. Oligopoli, Pak. Oke. Satu lagi oligopoli. Ya, benar. Terima kasih. Jadi nanti disebutkan ciri-cirinya dan uraikan ada di PT saya. Harganya bagaimana, hambatan-hambatannya bagaimana, perilaku penjual dan pembelinya bagaimana. Uraikan dan kaitkan dengan industri ya. Ini ada 1 jam. 1 jam lah Anda nanti tinggal diposting. Jadi ini masih jam saya nih ya. Masih jam saya Anda bekerja supaya ingat. Jadi konsep belajar itu selain mendengar itu paling lemah. Selemah-lemahnya belajar adalah mendengar, duduk, dengar, diam. Yang bagus baca, sebutkan. Maka saya tanya itu supaya Anda ingat itu. Saya minta menyebutkan kembali. Kemudian supaya lengket lagi tuliskan. Insya Allah itu Anda lakukan rutin di semua mata kuliah. Nggak perlu repot-repot waktu mau final baca gitu. Dan lengket karena Anda lakukan semuanya dan itu lengket di kepala Anda. Ya, oke ya. Silakan mau lanjutkan diskusi. Ya, silakan ada pertanyaan. Enggak, Pak. Ini Bapak mau kasih tugas. Jadi kan kami nulis itu sebagai absensi ya, Pak? Ya, nanti diposting sebagai absensi dan saya nilai. Jadi nanti linknya Bapak kasih absensinya atau gimana, Pak? Link absensi itu ya. Itu struktur pasar ini. Oh iya, Pak. Kasih, Pak. Seperti biasa. Pak, berarti tulis terus di-scan, Pak ya? Iya, scan, difoto. Seperti biasa. Ini buka aja internet tuh, dibaca, tulis. Tapi dipahami ya, bukan hanya ini. Coba dipahami, karena waktunya nih banyak. Saya nggak mau hanya sekedar memenuhi absensi, tapi Anda harus pahami, oh ini yang saya maksud tadi, Bapak. Maksud kan penjelasannya. Kenapa dia bisa menentukan harga sendiri kalau monopoli ini. Kenapa monopoli ini harus terjadi, harus ada. Itu coba Anda analisa. Karena hanya sekedar tulis sudah segala. Sedikit ya maknanya. Jadi ada 4 struktur pasar itu ingat. Dalam agro dan marin, saya simpulkan sedikit, itu struktur pasarnya itu antara monopolistik dan oligopoli. Saya kira itu banyak terjadi ya. Dan itu mana yang paling bagus untuk agro dan marin kita kembangkan di Barat Selatan. Itu juga bisa ada. Oke, mengenai tugasnya bagaimana? Ada kendala videonya? Nanti masukkan juga materi-materi ini. Struktur pasarnya bagaimana, Anda jelaskan. Industri yang ini. Yang mau dikembangkan. Sudah mulai ya? Di video aja nanti. Kalau bisa bikin yang lebih bagus, ya pakai apa ya, yang lebih milenial gitu ya. Itu lebih. Tapi kontennya yang bagus lah. Isinya ada, pembahasannya ada, ini struktur dan ada kesimpulannya. Gimana? Oke? Saya mau ditanyakan, ini pas foto dikirim saya nih. Nadia, Dewi Ratna, pemandangan. Aja Nur Harija, diam tak bergerak. Seperti melihat ini. Oh, ada bergerak nih. Aja Nur Harija, ada pertanyaan? Aja? Ada, Pak. Ada atau enggak ada? Saya terdengar ada gitu. Enggak ada. Oh, enggak. Enggak ada. Ini saya lihat semua nih. M. Afid, Siska Amelia, Dia Sarah, Rian, Santriani. Nah, ini udah kemarin Santriani. Tadi udah masuk lagi dia. Yanti, Wahyu. Wah, nah, hadir sini. Oke, silakan mau tinggal di sini kalian boleh. Silakan mau diskusi, chat-chat masih ada satu ini. Tapi mau live kerjakan terus. Kita ke classroom ya. Oke, yang sudah siap video boleh kirim, nanti kita nonton sama-sama. Dan yang berarti itu bagian dari presentasi. Satu orang satu ya, jangan ini, jangan apa, tongsi ya. Yang nggak ada HP minta bantu. Tolong Vini nanti ya, bantu kawan-kawannya yang nggak punya HP, sortingkan itu. Ya, berbagilah. Ya. Insya Allah mudah-mudahan rezeki.
Karena zaman sekarang sudah sepertinya sudah harus ada HP kalian semua ya. Kalau nggak akan ketinggalan dengan teman-teman lain. Dan tentu menabung, tidak perlu memaksakan diri. Bank yang ada beasiswa, HP dan laptop itu wajib. Yang bidik isi ya, itu wajib Anda sisihkan untuk itu. Kalau nggak Anda berdosa. Itu saya bilang ya. Karena itu kan uang untuk belajar. Nah, itu uangnya untuk belajar, jangan digunakan untuk selain yang tidak belajar. Salah satunya adalah membeli laptop, beli HP yang seadanya, ya sudah menengah udah cukup lah. Untuk bisa perkuliahan, bisa masuk Zoom, bisa ikut grup WA, membantu perkuliahan. Gunakan sebaik-baiknya uang itu. Kalau Anda, uang beasiswa Anda, kalau Anda selesai dengan baik, Anda dapat ilmu, Anda bekerja, mudah rezeki, itu doa saya juga, bisa Anda gunakan mencari yang lebih bagus HP-nya. Jadi di kuliah ini sederhana saja ya, tapi betul-betul optimal di dalam perkuliahan. Oke, ya kalau ada kendala nanti laporkan ke saya. Kalau tidak ada, kita akhiri kuliah minggu ini. Insya Allah nanti saya mau dikabari bagaimana kita kuliah tambahan kita ya. Hari apa Anda bisa kuliah tambahan, Minggu juga oke, Sabtu juga oke. Atau hari lain yang tidak mengganggu kuliah lainnya. Mohon nanti ini sepakati ya, kawan-kawannya fasilitasi hari apa kita kuliah. Ya nggak lama-lama saya kerja, kasih presentasi sedikit, ada latihan, selesai. Baik, jika tidak ada lagi, kita akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aku tuh dulu ya. Ya, itu ada hormat tadi apa tuh? Komandan tadi ya.